Di episode sebelumnya, tim Senku akhirnya sampai di titik nol pembatuan dan di sana mereka menemukan ada segunung Medusa yang jumlahnya ada ribuan. Perasaan semua orang menjadi campur aduk setelah sampai di sini. Mereka melihat pemandangan yang indah di depan mereka, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ribuan Medusa inilah yang telah membatukan semua orang menjadi batu ribuan tahun yang lalu. Dan Senku dengan santainya mengambil puluhan Medusa sekaligus dan berkata, 1 meter 1 detik. Senku langsung melempar semua Medusa itu, tapi tidak ada satupun Medusa yang aktif. Setelahnya Taiju juga mencoba mengaktifkan Medusa yang lain. Taiju melompat ke tumpukan Medusa itu dan berkata 1 meter 1 detik. Tapi sama saja tidak ada Medusa yang aktif. Setelahnya Taiju berenang di tumpukan Medusa itu dan berusaha mengaktifkannya. Tapi lagi-lagi tidak ada satupun Medusa yang aktif. Sekarang sudah jelas kalau semua Medusa yang ada di sini sudah kehabisan baterai dan tidak bisa digunakan. Sekarang Ryusui jadi teringat kejadian di Pulau Harta. Saat itu Medusa meledak dan menyelimuti seluruh pulau, dan setelahnya baterainya langsung habis. Jika dengan skala satu pulau saja baterai Medusa itu sudah hampir habis, apalagi dengan skala satu bumi. Pasti baterainya juga langsung terkuras. Di sisi lain, Seno mulai membayangkan saat ribuan Medusa ini aktif ribuan tahun yang lalu. Seno yakin saat ribuan Medusa ini mengeluarkan cahayanya secara bersamaan pasti menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Setelah cerita Seno ini, Gen meminta Seno untuk mengeluarkan tangan kanannya yang sepertinya Gen melihat Seno yang diam-diam mengambil satu Medusa dan disembunyikan di kantongnya. Seno berbohong dan menjawab, aku tidak melakukan apapun. Tapi dengan jelas Gen melihat kejadian itu. Dan Senku merasa tidak masalah Seno membawa Medusa ini. Toh baterai Medusa itu sudah habis dan Seno selalu diawasi dengan ketat. Senku malah senang kalau Seno tertarik dengan Medusa ini, karena mereka bisa meminjam pengetahuannya Seno dan bisa melakukan penelitian dengan Medusa ini. Sementara Suika bingung bagaimana cara memanfaatkan Medusa ini karena semuanya mati. Dan Tsukasa menjawab, dengan jumlah sebanyak ini kita punya pilihan yang lebih banyak. Setelahnya Tsukasa langsung memukul salah satu Medusa itu dan Medusa itu hancur. Dengan jumlah sebanyak ini mereka bebas melakukan pembongkaran berapapun itu. Sementara itu di kapal Perseus, sekarang Stanley dan Leonard sudah kembali ke kapal dan mereka sedang berlayar menuju Brazil. Terlihat juga di sana Ginro dan Matsukaze yang masih hidup dan masih menjadi sandera. Sementara itu di tempat navigasi, Maya bertanya ke Stanley apa tim Senku sekarang sedang bersantai karena lolos dari pesawat. Dan Stanley tidak yakin dengan hal itu karena tim Senku berisi banyak orang yang cerdik. Di sisi lain Leonard sangat yakin kalau tim Senku sekarang berada di hutan Amazon. Dan dari sini tim Senku akan membuat kapal lagi untuk perjalanan selanjutnya. Dan tentu ini akan memakan waktu yang cukup lama karena mereka tidak bisa hanya membuat kapal yang kecil. Dengan estimasi pengerjaan kapal baru ini, Leonard yakin mereka bisa mengejar ke Brazil walaupun sekarang mereka harus memutar di Amerika Selatan terlebih dulu. Berpindah ke tempat Senku, di sana terlihat semua orang yang mengerjakan bagiannya masing-masing. Mereka sedang mengerjakan kapal dan tim pengrajin langsung mengumpulkan bahan dan membangun kapal yang baru. Sementara tim sains meneliti Medusa yang ada di sini. Dan Senku berencana untuk membawa sebanyak mungkin Medusa dan mereka nantinya bisa melakukan penelitian dimanapun itu. Di sisi lain Kaseki dan Chrome sudah selesai membuat kerangka kapal yang baru. Tapi Gen bingung kenapa kapal ini bentuknya tidak lazim dan banyak sudut-sudut yang tajam. Ukyo mulai melihat kapal ini dan Ukyo merasa dia mengenali desain kapal seperti ini. Senku merasa senang karena ahli radar mereka paham apa yang sedang dikerjakan. Dan ternyata kapal yang sedang mereka buat adalah kapal mode siluman. Singkatnya, kapal mode siluman ini bisa bersembunyi dari tangkapan gelombang radio dan juga radar. Setelah kapal ini jadi, mereka langsung menurunkannya ke air. Dan terlihat Ryusui yang sangat bersemangat karena ini adalah pengalaman pertamanya mengemudikan kapal siluman. Chrome bertanya ke Senku bagaimana cara kerja kapal siluman hingga bisa lolos dari radar. Senku kembali menjelaskan dasar dari radar, yaitu memancarkan gelombang radio ke segala arah. Dan ketika gelombang itu mengenai sesuatu, gelombang itu akan terpantul kembali dan dari sini akan terlihat ada sesuatu di sekitar mereka. Kapal normal yang sisi sampingnya datar akan dengan mudah memantulkan gelombang radio itu. Tapi kapal yang mereka buat saat ini sisi sampingnya tidak datar melainkan miring ke atas.
Dengan begitu, gelombang radio yang memantul di kapal ini akan memantul ke atas dan tidak kembali ke tempat gelombang itu berasal. Dan sebagai tambahan, Senku menambahkan material yang menyerap gelombang radio seperti karet dan bubuk karbon. Sekarang kapal ini punya proteksi ganda terhadap radar. Tapi Ukyo mengingatkan kalau kita belum menguji keefektifan penangkal radar ini dan trik seperti apa yang Stanley bisa gunakan. Karena tidak bisa dipungkiri Stanley dan timnya adalah pasukan militer yang sangat hebat. Pasti ada banyak rahasia yang tidak terungkap di publik. Dari sini Senku tertawa dan yakin kalau Seno pasti tahu berbagai rahasia itu. Tapi Seno berkata dia tidak akan membantu jika berhubungan dengan menipu Stanley. Akhirnya hari sudah malam dan mereka terus menyempurnakan kapal ini. Dan keesokan harinya akhirnya kapal ini benar-benar sudah selesai. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah menguji keefektifan kapal ini bersembunyi dari radar. Ukyo memancarkan gelombang radio dari samping kapal dan ternyata kapal ini masih sedikit terdeteksi di dalam radar. Ternyata ini karena ukuran kapal ini yang cukup besar. Dan Senku berkata kita perlu melakukan modifikasi secepat mungkin. Sementara Chrome terpikirkan sesuatu dengan Medusa di sini. Kenapa di zaman dulu tidak ada seorang pun yang mendeteksi datangnya Medusa ini? Dan Seno menjawab kalau NASA tidak bisa memonitor semua asteroid kecil yang melintasi bumi. Tapi dengan jumlah Medusa sebanyak ini seharusnya NASA bisa mendeteksinya. Tapi pada kenyataannya semua Medusa ini lolos dari radarnya NASA. Dari sini Ukyo berpikir mungkin bentuk Medusa yang aneh ini membuatnya lolos dari radar. Ukyo mencoba mengetesnya dan ternyata benar, Medusa ini tidak terdeteksi sama sekali di radar. Dari sini Senku dan Seno mengira pasti ada semacam penyerap gelombang radio di dalam Medusa ini. Dan Chrome punya ide untuk menempelkan semua Medusa ini dengan kapal siluman. Dengan begitu kapal ini akan sepenuhnya lolos dari tangkapan radar. Senku setuju dengan ide Chrome ini dan mereka langsung menempelkan banyak Medusa di dinding kapal ini. Setelah selesai mereka langsung berangkat ke tujuan selanjutnya. Di perjalanan ini sekali lagi Seno berkata kalau sains itu benar-benar elegan. Sekarang setelah beberapa saat berlayar, Senku berkata ini adalah saatnya untuk membongkar Medusa. Dan Senku bersyukur mempunyai banyak Medusa yang bisa diteliti. Dan tujuan Senku saat ini adalah untuk menghidupkan kembali Medusa itu dan mengalahkan Stanley dengan petrifikasi. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Seno akan mau bekerja sama untuk meneliti Medusa ini? Karena jika Medusa ini aktif lagi, maka itu akan merugikan Stanley yang adalah rekannya sendiri. Tapi akhirnya Seno tetap mau ikut meneliti dan Seno berkata, jika aku menemukan petunjuk, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Senku tertawa dan menjawab, lakukan sesukamu, tapi jika kita berbagi informasi pasti akan mempermudah prosesnya. Setelahnya mereka membongkar banyak Medusa sekaligus. Dan Senku menemukan ada berlian di setiap Medusa itu dan semua berlian itu sedikit menghitam. Akhirnya beberapa jam sudah berlalu dan sekarang sudah malam. Mereka sudah membongkar ribuan Medusa dan ternyata pola hitam di berlian itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Chrome kemudian melihat lagi berlian itu dan Chrome menemukan satu berlian yang tidak menghitam sama sekali. Dan Chrome berasumsi mungkin berlian yang satu ini masih bisa digunakan. Setelahnya terlihat Kohaku yang mencari Medusa dengan berlian yang masih bersih. Dan uniknya Kohaku melihat berlian di dalam Medusa ini tanpa menggunakan alat sama sekali. Bahkan tidak membongkarnya. Dan akhirnya Kohaku menemukan satu Medusa dengan berlian yang masih bersih. Kohaku langsung berkata 1 meter 1 detik. Tapi Medusa itu tidak aktif. Setelahnya Seno melihat berlian yang masih bersih itu. Dan Seno menemukan ada sebuah retakan di bagian tengah berlian itu. Dari sini mereka mendapat kesimpulan kalau berlian yang cacat sedikit saja sepertinya tidak bisa berfungsi. Dan mereka mengecek kembali berlian yang sudah menghitam. Dan ternyata berlian yang sudah menghitam ini memiliki bentuk yang sempurna. Tidak ada retakan atau goresan dan semua ukurannya sama. Dari sini Senku punya sebuah hipotesa. Jika mereka bisa membuat berlian yang ukurannya sama dan tanpa cacat sedikit pun, mungkin mereka bisa mengganti baterai Medusa ini. Dan dari sini Senku berencana untuk membuat berlian itu sendiri. Dan Senku mengatakan rencananya ini kepada tim Amerika. Dan mereka semua tidak percaya berlian bisa dibuat sendiri. Yo kemudian bertanya kenapa orang dari abad 21 tidak ada yang membuat berlian sendiri.
Bukankah dengan begitu mereka bisa menjadi kaya raya dalam sekejap? Sekarang Senku meminta semua rekan-rekannya untuk bekerja sama dan membuat berlian. Tapi mereka merasa ini akan mustahil karena tidak ada ilmuwan yang ahli di sini. Senku menjawab kalau ilmuwan pro tidak memegang paten dalam hal sains, dan siapapun pasti bisa mendapat hasil yang sama asalkan mengikuti setiap langkah yang sama, dan itu adalah inti sebenarnya dari sains. Dan Senku berkata bahan untuk membuat berlian hanya ada satu, dan itu adalah metanol. Metanol ini adalah sebuah cairan sejenis alkohol. Tim Amerika kemudian pergi ke ruangannya Seno dan mereka menemukan metanol yang cukup banyak di sana. Senku berkata langkah selanjutnya adalah panaskan metanol itu dan selesai. Dan semua orang langsung protes karena tutorial yang Senku berikan terlalu ambigu. Senku kemudian menjelaskan langkah-langkahnya dan Yuzuriha menuliskannya di sebuah kertas. Dan alat untuk memanaskan metanol ini adalah filamen tungsten. Dan filamen ini adalah bahan logam yang digunakan untuk membuat lampu. Dan filamen ini sangat bagus untuk menahan panas. Langkah selanjutnya adalah meletakkan galon berisi alkohol ke dalam air yang sudah dipanaskan dan biarkan sampai menguap. Setelahnya galon itu ditutup dengan penutup yang sudah dilengkapi dengan filamen. Langkah selanjutnya adalah mengalirkan listrik ke filamen itu supaya menjadi panas. Dan orang yang melakukan tugas ini adalah magma. Tapi setelah dialiri listrik, alkohol ini langsung meledak dan membuat magma terlempar cukup jauh. Mendengar ada ledakan, Minami langsung datang ke lokasi dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Dan Kinro menjawab, kami juga tidak tahu kenapa. Di sisi lain terlihat Yo dan beberapa orang lain yang juga terkena ledakan tadi. Dan sekarang Yo merasa lebih baik tugas ini dikerjakan Brody yang ahli saja. Tapi Nikki meminta semua orang untuk tidak menyerah. Dan sama seperti yang dikatakan Senku, semua orang bisa mendapat hasil yang sama asalkan melewati langkah yang sama juga. Dan Nikki yakin Senku pasti punya tujuan tertentu kenapa dia ingin berlian ini dibuat oleh rekan-rekannya. Sekarang semua orang menjadi bersemangat lagi dan mencari letak kesalahan sebelumnya. Yuzuriha mengira ledakan tadi terjadi karena ada udara yang masuk ke dalam galon. Dan jika benar begitu, maka mereka harus mengeluarkan udaranya dulu sebelum dipanaskan. Mereka kemudian mengeluarkan udara dari dalam galon itu dengan cara memasukkan uap alkohol. Setelahnya mereka memanaskan lagi filamen itu, tapi sekarang justru filamennya yang hancur. Mereka memasang filamen yang baru dan mencobanya sekali lagi. Dan kali ini tidak ada ledakan, tapi mereka tidak mendapat berlian yang diinginkan. Sekarang Minami menjadi frustasi dan berguling-guling di lantai. Sementara Yuzuriha bertanya ke Senku apa ada yang salah. Dan setelah berkonsultasi, mereka menemukan sedikit kesalahan, yaitu titik pertemuan kedua kabel itu terhubung. Mereka memperbaikinya dan mencobanya sekali lagi. Kali ini mereka berhasil membuat berliannya, tapi berlian yang tercipta sangat kecil dan mungkin hanya seukuran butiran pasir. Joel mencoba mengeceknya dan Joel yakin itu adalah berlian yang asli. Akan tetapi berlian sekecil ini tidak bisa digunakan untuk mengganti baterai Medusa. Dan Senku berkata kalau membuat berlian yang besar secara manual di laboratorium itu mustahil. Maka dari itu Senku meminta rekan-rekannya untuk mencarinya di alam secara langsung. Semua orang marah-marah ke Senku kenapa tidak mengatakan itu dari awal. Dan Minami merasa semua percobaan mereka selama ini menjadi tidak berguna. Senku meminta semuanya untuk tenang dan mendengarkan penjelasannya Senku. Dan Senku berkata kalau berlian itu aslinya adalah batu sejenis karbon. Dan batu karbon ini bisa dirubah menjadi berlian berukuran besar dengan metode pemanasan metanol dengan filamen yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dengan begitu tujuan mereka selanjutnya sudah ditentukan, yaitu menggali batu karbon dan merubahnya menjadi berlian. Apakah tim Amerika berhasil melakukannya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.